video IPA. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah listrik dan sumber-sumber energi listrik. Mari kita sama-sama saksikan berikut video ini. Selamat menyaksikan. Salam belajar. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai pembelajaran ilmu pengetahuan alam pada hari ini dengan materi yaitu sumber energi listrik. Berbicara tentang listrik, tentunya anak-anak sekalian sudah tidak asing lagi apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Kita awali dengan pengertian listrik. Listrik dapat diartikan sebagai suatu daya yang muncul akibat terjadinya suatu gesekan atau dikarenakan sebab lainnya seperti proses-proses fisika. Kita awali dengan sejarah tentang energi listrik. Sejarah penemuan energi listrik diawali oleh Thales antara tahun 640 hingga 646 Masehi. Seorang cendekiawan dari Yunani yang melakukan penelitian penggosokan elektron atau batu ambar dengan kain wol sehingga benda yang ringan yang di dekatnya mendekat bahkan menempel. Setelah itu dilanjutkan oleh Michael Faraday yang tertarik dan terus melakukan penelitian, kemudian mengembangkannya hingga sekarang. Selanjutnya, anak-anak, dari mana datangnya listrik? Dan dari mana sumber-sumber listrik? Tentunya kalian pernah melihat bahkan memegang. Seperti contoh pada gambar. Di sana ada gambar HP, ada gambar laptop, bahkan alat-alat elektronik lainnya. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi. Coba kalian dapat menyebutkan salah satu alat elektronik yang belum Bapak sebutkan. Iya, benar sekali. Seperti kipas angin, kemudian lampu. Itu merupakan alat-alat elektronik yang dapat nyala dengan sumber-sumber energi listrik. Adapun sumber-sumber energi listrik antara lain yang pertama PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air ini mengandalkan kecepatan arus air untuk menggerakkan turbin. Kemudian turbin yang dipasang berfungsi sebagai pemicu arus air yang dibutuhkan. Pembangkit listrik ini mengubah energi kinetik pada air menjadi energi listrik yang murni dan ramah lingkungan. Pembangkit listrik tenaga air ini dapat diperbarui dengan cara memanfaatkan sumber air yang cukup seperti waduk, bendungan, atau air sungai dengan aliran air yang cukup deras. Anak-anak, perhatikan video berikut pemanfaatan air menjadi sumber energi listrik. Seperti kita tahu bahwa air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Gerakan alami air tersebut dapat kita manfaatkan menjadi energi listrik. Air yang mengalir dilewatkan melalui turbin sehingga turbin akan berputar. Putaran turbin akan menghasilkan energi yang selanjutnya akan diubah oleh generator menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan melalui kabel-kabel listrik hingga dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Anak-anak, yang selanjutnya pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin ini memanfaatkan energi yang besar dari angin. Listrik dapat dihasilkan oleh pembangkit yang menyimpan serta mengubah energi angin yang potensial. Pembangkit listrik tenaga angin ini menggunakan turbin atau kincir angin untuk mengumpulkan energi angin.
ke dalam pembangkit listrik yang disediakan. Pembangkit listrik tenaga angin ini dipasang di wilayah yang memiliki potensi kekuatan angin yang cukup besar, seperti perbukitan, pantai, dan tempat-tempat yang lainnya. Beberapa negara yang terkenal dengan pembangkit listrik tenaga angin ini diantaranya yaitu Cina, Amerika Serikat, Jerman, India, Inggris, dan Prancis, dan masih banyak negara-negara yang lain. Pembangkit listrik tenaga angin atau sering juga disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB adalah salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan. PLTB memiliki efisiensi kerja yang baik jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi terbarukan lainnya. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini bekerja berkebalikan dengan kipas angin, bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian angin akan memutar sudut-sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator, letaknya di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi putar rotor menjadi energi listrik dengan prinsip hukum Faraday, yaitu bila terdapat penghantar di dalam suatu medan magnet, maka kedua ujung penghantar tersebut akan dihasilkan beda potensial. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya dihasilkan tegangan dan arus listrik. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan inilah kemudian masuk ke transformator dan gardu untuk menaikkan tegangan arus listrik atau menyalurkan atau meneruskan tenaga listrik tegangan menengah ke konsumen tegangan rendah. Berikutnya adalah PLTU, yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik ini menggunakan energi uap dari hasil kinerja pompa air yang akan berkumpul dengan batu bara serta minyak. Kemudian hasil pemanasan yang bertujuan untuk mendapatkan suhu air tinggi tersebut kemudian dibakar dan disemprotkan menjadi energi uap. Energi uap tersebut lantas akan menggerakkan turbin sehingga berkumpul dan berpotensi untuk menjadi energi listrik. Akan tetapi, pembangkit listrik tenaga uap ini tidak ramah lingkungan karena uap yang dihasilkan sangat berbahaya jika dihirup oleh manusia. Untuk itu, pembangkit listrik tenaga uap ini jarang sekali berada di daerah perdesaan. Biasanya PLTU ini diambil di daerah dataran tinggi. Yang selanjutnya, sumber energi listrik diambil dari panas bumi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi memanfaatkan energi panas bumi. Energi panas bumi yang ditangkap kemudian akan menghasilkan uap yang dapat menggerakkan generator. Kemudian generator ini lantas mengubah energi yang dihasilkan oleh panas bumi menjadi energi listrik. Biasanya pembangkit listrik tenaga panas bumi ini terdapat di wilayah dataran tinggi ataupun kaki gunung. Ini dilakukan supaya mendapatkan energi alam yang melimpah dan berkualitas. Yang selanjutnya yaitu PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel. Pembangkit listrik ini memang jarang dikenal karena jarang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga diesel ini kurang efisien karena menghabiskan biaya yang sangat tinggi dan juga tidak ramah lingkungan, menimbulkan pencemaran udara. Pembangkit listrik ini membutuhkan banyak solar untuk menggerakkan turbin. Padahal bahan bakar solar ini merupakan bahan bakar yang tidak dapat diperbarui. Setelah turbin bergerak, maka mesin diesel akan memproduksi energi murni yang mekanis
untuk menggerakkan turbin generator sehingga menghasilkan daya listrik. Demikianlah tadi video pembelajaran tentang ilmu pengetahuan alam dengan materi sumber energi listrik. Semoga tayangan tadi dapat bermanfaat dan kita senantiasa dapat selalu menghemat listrik sehingga ekosistem yang ada di bumi tetap selalu terjaga. Cukup sekian video ini dan saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.